bahwa A dikalikan dengan D itu dia sama dengan B transpose. Maka D-nya itu dia sama dengan A inverse dikalikan dengan B transpose gitu ya. Nah, sehingga sekarang kita harus menentukan inverse-nya terlebih dahulu. Kayak seperti biasa. Berarti A inverse di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dibahas terkait dengan matriks, di mana di video kali ini kita akan membahas terkait dengan persamaan matriks. Nah, sebetulnya kalau persamaan matriks ini sudah kita bahas di dalam sifat dari suatu inverse matriks, di mana ada dua bentuk persamaan. Jadi langsung aja kita tuliskan bentuknya. Yaitu yang pertama, bahwa ketika misalkan ada matriks, yaitu matriks A dikalikan dengan matriks I, dia sama dengan matriks B, di mana matriks A, matriks I, dan juga matriks B-nya itu adalah matriks yang memiliki inverse. Maka jika kita menentukan matriks X, ya, jadi matriks X ini dia dapat dinyatakan menjadi A inverse dikalikan dengan B. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila misalkan matriks X dikalikan dengan matriks A itu dia sama dengan matriks B. Maka untuk menentukan matriks X itu dia sama dengan matriks B dikalikan dengan matriks A inverse. Nah, apa perbedaannya? Kalau kita perhatikan yang pertama, itu posisi A-nya, dia kan terletak di sebelah kirinya dari X. Maka nanti A inverse ini kalau kita perhatikan, dia juga harus terletak di sebelah kirinya dari matriks B. Kemudian kalau di kasus yang kedua, kalau kita perhatikan di sini, A ini berada di sebelah kanan dari X. Yang artinya nanti A inverse-nya dia juga harus berada di sebelah kanan dari matriks B. Oke, kita akan coba contohkan suatu kasus di dalam persamaan matriks. Misalkan seperti ini. Misal jika gitu ya, matriks B dikalikan dengan matriks gitu ya. Misal matriksnya adalah 3, kemudian 2, 1, dan juga 4 ya. Ini dia sama dengan gitu ya. Sama dengan 1, 0, 2, min 3. Nah, yang ditanyakan maka gitu ya. Berapa matriks B-nya gitu ya. Maka matriks B-nya berapa? Nah, maka untuk menentukan matriks B, kita bisa menggunakan konsep persamaan matriks ini. Jadi, sebelum kita menggunakan persamaan matriks, kalau dulu kan harus kita misalkan matriks B-nya ini dia adalah A, B, C, D elemen-elemennya ya. Dimana matriks B ini tentunya dia berukuran 2 kali 2 dan memiliki inverse. Oke, berarti kalau kita misalkan ini tuh dia adalah matriks C gitu ya. Ini C dan ini adalah matriks D gitu ya. Maka kan bentuk ini dapat kita tuliskan dia menjadi gitu ya. Kita tuliskan yaitu matriks B dikalikan dengan matriks C itu dia sama dengan matriks D. Ya. Dimana kalau kita menentukan matriks B karena posisi C itu dia di sebelah kanan dari matriks B, maka nanti matriks D ini dikalikan dengan C inverse. Berarti langkah pertama kita harus menentukan C inverse-nya terlebih dahulu. Nah, berapa nilai dari C inverse? Masih ingat ya, cara menentukan inverse dari suatu matriks yaitu dia sama dengan 1 per determinan dikalikan dengan adjoinnya. Jadi kita tuliskan di sebelah sini bahwa C inverse gitu ya, dia sama dengan 1 per determinan, dimana kalau kita perhatikan determinan dari matriks C-nya 3 kali 4 itu adalah 12, kemudian dikurangi dengan 2 kali 1 itu adalah 2.
Karena determinan itu adalah A dikalikan dengan D dikurangi dengan B dikalikan dengan C. Kemudian ini dikalikan dengan adjoinnya. Adjoin itu berarti posisi A dan D-nya itu ditukar. Berarti di sini 4, di sini 3 gitu ya. Kemudian 2 dan 1-nya ini dinegatifkan. Ini dinegatifkan gitu. Nah, sehingga C inverse-nya dia sama dengan 1/10 gitu ya. Ini dikalikan dengan 4 min 2 min 1 dan juga 3. Nah, kalau ada bentuk inverse seperti ini, gak usah dikalikan terlebih dahulu. Jadi dikalikannya itu belakangan. Sehingga dapat kita tuliskan di sini bahwa matriks D-nya itu kan tadi matriks D-nya adalah elemennya 1, 0, 2 dan min 3. Nah, kemudian ini kan dikalikan dengan C inverse, yaitu 1/10 dikalikan dengan 4 min 2 min 1 dan juga 3. Nah, sehingga karena 1/10 ini skalar, dia dapat kita tuliskan di depan. Jadinya 1/10 gitu ya. Ini matriksnya adalah 1, 0, 2 dan min 3. Ini dikalikan dengan 4 min 2 min 1 dan juga 3. Sehingga ingat perkalian matriks adalah baris dikalikan dengan kolom. Sehingga kalau kita kalikan, ini dia sama dengan 1/10 ya. Ini kalikan nih. Berarti 1 kali 4 ditambah dengan 0 kali min 1 adalah 4. Kemudian berikutnya 1 kali minus 2 ditambah dengan 0 kali 3 adalah minus 2. Berikutnya berapa nih? Berarti 2 kali 4 itu adalah 8 ditambah dengan min 3 kali min 1 adalah 3. Maka dia adalah 11. Terakhir 2 kali min 2 min 4 min 3 kali 3 min 9. Jadinya min 13. Nah, ini nanti tinggal dikalikan aja. Jadi 1/10-nya dikalikan dengan setiap elemen di dalam ini. Dikalikan dengan 4, min 2, 11 dan juga min 13. Nah, itu yang dinamakan dengan matriks B-nya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ada kasus lain gitu ya. Kasus lainnya kayak gimana gitu ya. Kita akan coba misalkan. Misal ini contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu seperti ini. Jadi misalkan kita memiliki suatu persamaan, karena tadi matriksnya ini sudah di kiri, kita akan coba yang matriksnya terletak di sebelah kanan gitu ya. Misalkan ada suatu matriks gitu ya. Jika gitu ya, terdapat suatu persamaan di mana elemen matriksnya adalah min 3, kemudian min 5, kemudian ini 5 dan juga 9 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan matriks, misal ini adalah matriks D gitu. Dia sama dengan matriks 4, 8 transpose. Maka matriks D-nya berapa gitu ya. Oke. Berarti untuk menentukan matriks D, kalau kita perhatikan gitu ya, kita bisa memisalkan gitu ya. Ini dia adalah A, ini A gitu ya. Ini A dan ini misalkan adalah B gitu ya. Maka nanti kita peroleh suatu persamaan bahwa apa? Bahwa A dikalikan dengan D itu dia sama dengan B transpose. Maka D-nya itu dia sama dengan A inverse dikalikan dengan B transpose gitu ya. Nah, sehingga sekarang kita harus menentukan inverse-nya terlebih dahulu. Kayak seperti biasa. Berarti A inverse di sini ya misalkan. Dia sama dengan 1 per determinan, di mana determinannya adalah 9 kali min 3. Itu adalah minus 27. Kemudian dikurangi dengan BC. Min 5 kali 5 adalah min 25. Kemudian ini dikalikan dengan adjoinnya. Adjoin itu berarti posisi A dan D-nya ditukar. Ini 9 dan juga ini minus 3. Kemudian untuk B dan C-nya dinegatifkan. Berarti ini menjadi 5 dan min 5.
Oke, tinggal kita sederhanakan. Berarti ini dia sama dengan kita peroleh ini 1 per min 2. Ini dikalikan dengan 9, 5, min 5, dan min 3. Nah, ini adalah inverse-nya. Nggak usah dikalikan dulu minus setengahnya. Sehingga di sini dapat kita tuliskan dia menjadi ya min 1 per 2 dikalikan, ini adalah 9, 5, min 5, dan juga min 3 dikalikan dengan B transpose ya. Kalau dia transpose berarti harus kita rubah dulu ya. Harus kita rubah dulu sehingga ini menjadi 48 ya. Karena transpose itu mengubah yang tadinya baris dia menjadi kolom gitu ya. Ya udah, sekarang tinggal kita kalikan saja. Berarti ini min setengah. Nah, kalau ada yang masih bingung, apakah ini dapat dikalikan, kita cek gitu ya ordonya. Ini kan ordonya 2 kali 2 nih. Yang ini adalah ordonya 2 kali 1. Maka karena ini yang berdekatan ini sama, dia dapat dikalikan. Dimana nanti hasil perkalian matriknya ordonya adalah 2 kali 1. Sehingga ini menjadi gitu ya, 9 dikalikan dengan 4 itu adalah berapa? 9 kali 4 36 ditambah dengan 40 ya, ditambah 5 kali 8. Kemudian berikutnya min 5 kali 4 yaitu minus 20. Kemudian dikurangi min 3 tambah 8. Min 3 kali 8 itu adalah minus 24. Sehingga diperoleh ini dia sama dengan minus setengah dikalikan gitu ya. Dikalikan dengan ini adalah 76, yang bawah adalah minus 44. Sehingga kalau kita kalikan dia dengan min setengah, kita peroleh matriks D-nya itu dia adalah ini 38, ini adalah minus 22. Oke, sorry, ini harusnya minus setengah kali 76 ini adalah minus gitu ya. Kemudian yang 22 ini adalah plus gitu ya. Sehingga diperoleh matriks D-nya dia adalah minus 38 dan juga 22. Nah, itu adalah cara menentukan suatu matriks dengan menggunakan kesamaan pada matriks. Nah, silakan untuk berikutnya. Di sini ada beberapa kasus di mana ini coba diselesaikan. Dan jika masih banyak pertanyaan terkait dengan matriks, dapat dituliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.